Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as sabirin. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahul Bukhari. Bapak Ibu jamaah salat Isya rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan salat tarawih sebagai salah satu tambahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan yang menjadi satu paket dengan ibadah puasa kita. Di siang hari kita melaksanakan ibadah puasa, maka di malam harinya kita melaksanakan salat tarawih. Ini satu paket. Dan tidak mungkin ada orang yang hanya melaksanakan puasa saja, di malamnya tidak sholat tarawih, atau sebaliknya, di malam hari rajin sholat tarawih tapi di siang hari tidak puasa. Karena itu orang yang beriman selalu menjalankan dua hal ini di bulan suci Ramadan. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dengan amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan selama 21 hari kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat Isya rahimakumullah, di 10 hari terakhir ini adalah termasuk puncak dari seluruh ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Termasuk di dalamnya kita mengevaluasi diri kita bermuhasabah dengan diri kita, apakah ibadah puasa yang sudah kita lakukan selama 21 hari ini atau ibadah-ibadah yang lainnya yang sudah kita lakukan sudah dilaksanakan dengan maksimal atau belum. Ini yang harus kita evaluasi. Sehingga Rasul itu memotivasi ketika Ramadan masuk di 10 hari terakhir, dimotivasi kembali, dibangkitkan kembali semangatnya untuk lebih maksimal di dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, termasuk rangkaian amalan ibadah di dalamnya. Nah, Bapak Ibu jamaah salat Isya rahimakumullah, pada 10 hari terakhir ini ada 2 amalan yang bisa kita lakukan, dan begitu kita melakukan harus dengan sungguh-sungguh dan serius. Karena 2 amalan ini tidak akan terjadi di bulan-bulan selain Ramadan. Tidak kita temui di luar Ramadan.
Karena itu maka maksimalkan apabila kita mau mengamalkan dua hal di 10 hari terakhir ini. Yang pertama yang harus kita lakukan dan itu sangat dianjurkan sekali, yaitu i'tikaf. I'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah, berzikir, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fokus dan penuh keseriusan. Karena arti iktikaf itu adalah fokus terhadap sesuatu. Jika sesuatu yang kita lakukan itu kita lakukan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, maka kita akan merasakan hasil dari apa yang kita lakukan. Demikian juga dengan ibadah, dengan berzikir, dengan bertaqarrub kepada Allah. Di waktu kita iktikaf di dalam masjid itu, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan mendatangkan hasil. Perumpamaan iktikaf, fokus kepada sesuatu itu ibaratnya seperti orang yang lagi asik nonton sepak bola. Begitu konsentrasi dengan sepak bola, apapun yang terjadi di luar diri kita itu tidak diperhatikan, tidak dihiraukan karena saking fokusnya dengan sepak bola. Atau yang lainnya, kita fokus dengan sebuah film misalnya, kita fokus dengan mengaji misalnya, maka semua aktivitas yang di luar kita itu kita abaikan, secara otomatis kita abaikan. Nah, maka dari itu sangat dianjurkan oleh Rasul di 10 hari terakhir kita lakukan i'tikaf. Kalaupun tidak bisa 10 hari misalnya ya, kita tinggal di dalam masjid karena masih ada tanggungan-tanggungan yang lain, tugas-tugas yang lain misalnya, boleh kita lakukan secara cicilan. Kalau tidak bisa bayar cash misalnya 10 hari, kita boleh cicil. Di malam hari kita datang ke masjid beberapa jam, setelah itu kita pulang makan sahur dan seterusnya. Di siang hari kita tidak bisa karena bekerja, menyelesaikan tugas yang lain misalnya, kita boleh mengambil di sisa-sisa waktu kita untuk berfokus kepada satu ibadah di dalam masjid dengan i'tikaf. Ini yang pertama yang bisa kita lakukan. Karena i'tikaf itu dilakukan mulai dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, tapi diperkuat kembali oleh Nabi Muhammad dengan i'tikaf 10 hari terakhir. Nah, Bapak Ibu jamaah salat Isya rahimakumullah. Yang kedua, di 10 hari terakhir itu ada satu amalan yang bisa kita lakukan, dan apabila itu kita lakukan dengan penuh keseriusan dan sungguh-sungguh melakukannya, maka kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Saya katakan lagi, dan ini tidak akan pernah terjadi di luar Ramadan, yaitu turunnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Hal ini Allah jelaskan di dalam surat Al-Qadar, surat ke-97 ayat 1 sampai 5. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an ini pada malam kemuliaan. Pada malam kemuliaan, yaitu Al-Qadar. Kemudian Allah bertanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Apa Lailatul Qadar itu? Malam kemuliaan itu apa? Dipancing oleh Allah supaya kita penasaran dengan Lailatul Qadar. Maka Allah menjawab pada ayat berikutnya, "Lailatul Qadri khairun min alfi syahri." Malam Qadar itu, Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa yang dimaksud dengan lebih baik dengan 1000 bulan itu? Nah, ketika kita melakukan satu amalan, satu kebaikan, satu ketaatan di malam Qadar itu, maka nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita konversikan ke dalam tahunan, maka 1000 bulan itu
sama dengan 83 tahun. Contoh, malam ini terjadi Lailatul Qadar. Kemudian kita berwudu, kita masuk masjid, buka Quran, baca satu huruf saja, misalnya nun, qaf, shad, misalnya. Setelah itu Allah berkehendak kita meninggal dunia, maka kita sama dengan orang yang melakukan amal kebajikan selama 83 tahun tanpa berhenti. Tanpa berhenti. 83 tahun tanpa berhenti, terus membaca nun, nun, nun selama 83 tahun. Ini luar biasa. Maka sangat disayangkan sekali ketika kita tidak berusaha untuk meraih Lailatul Qadar. Di 10 hari terakhir sudah pasti terjadi di sana. Kalaupun kita tidak mau berteka-teki, ya. Malam ganjil, malam genap, semuanya sama saja 10 hari terakhir. Dan alhamdulillah untuk tahun ini semuanya menjadi malam ganjil. Tidak ada yang genap. Kemarin ganjil, malam ini ganjil, besok ganjil, ganjil terus. Ini sebuah keberuntungan bagi kita untuk meraih apa yang namanya Lailatul Qadar. Apa yang terjadi ketika kita menemukan Lailatul Qadar itu? Maka Allah di dalam surat yang lain, surat Ad-Dukhan, ya, surat ke-44 ayat 4. Fiha kullu amrin hakim. Di dalam Lailatul Qadar itu akan diurus semua urusan manusia yang beribadah pada saat itu. Bukan yang tidur, bukan yang tidur, yang beribadah. Walaupun hanya satu kebaikan yang kita lakukan. Malaikat itu diturunkan oleh Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amri. Malaikat akan diturunkan semua ke muka bumi ini sampai sesak bumi ini, seakan-akan di sini tidak ada ruang. Malaikat diturunkan semua, termasuk malaikat Jibril diturunkan, sehingga suasana menjadi tenang, angin menjadi spon. Besoknya juga demikian. Ini karena sesaknya malaikat di dunia ini. Diturunkan semua sama Allah. Untuk apa? Min kulli amrin, untuk mengurus semua urusan manusia. Apa yang kita butuhkan, minta kepada Allah pada malam itu. Menurut mufassir, ada 3 yang dirubah oleh Allah, yang diperbaharui oleh Allah jika kita meminta pada malam itu. Yang pertama adalah umur kita. Umur yang sebelumnya kita buang-buang begitu saja, tapi setelah itu kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka umur itu lebih banyak bermanfaat bagi kita. Sampai ajal. Maka dari itu ajal dan umur harus bisa dibedakan. Ajal itu batas ketentuan Allah, umur itu adalah usaha-usaha kita yang lebih bermanfaat untuk mengisi ajal. Itu umur. Tidak ada yang tahu. Yang kedua yang dirubah oleh Allah, yaitu rezeki kita. Rezeki kita. Kita hidup di dunia ini ya butuh rezeki, walaupun tidak berwujud barang atau uang atau semacamnya. Rezeki sangat banyak sekali. Nah, yang ketiga yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Qadar itu adalah kebaikan 1 tahun yang akan datang. Ini sudah dirubah oleh Allah. Jadi orang yang dapat Lailatul Qadar ini, ya, dalam 1 tahun ke depan sampai ketemu Lailatul Qadar lagi nanti di bulan Ramadan, itu akan sudah ditentukan kebaikan apa saja yang akan diperoleh oleh orang ini. Dan itu berjalan atas kehendak Allah, berjalan atas kemauan Allah, bukan kemauan kita. Dan kita bisa mengisi banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk dunia kita, lebih-lebih dunia di akhirat nanti, ya, di akhirat nanti. Nah, Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan ketika kita berada di malam Qadar itu? Setelah kita berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta rezeki yang barokah, minta kesehatan kepada Allah, mintalah, ini waktu yang sangat mustajab sekali. 10 hari terakhir. Karena apa? Balasannya melampaui usia kita. 83 tahun. Kita umurnya sudah berapa?
Ini yang perlu kita menjadikan motivasi untuk semangat mencari Lailatul Qadar. Yang terakhir, ketika Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul, berada di 10 hari terakhir, kemudian beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, andai kata malam ini terjadi malam qadar, apa yang harus saya lakukan? Maka Rasul memberikan bimbingan dengan doa, dengan satu doa. Ucapkanlah Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, tuhibbul afwa, tentunya suka memberi ampun, fa'fu anni, maka ampunilah aku. Dari semua amal ibadah kita yang kita lakukan, dari semua amal soleh yang kita lakukan itu, intinya cuma satu, bisa dapat ampunan apa enggak. Kalau sudah dapat ampunan dari Allah, maka surganya Allah menanti kita. Hanya ampunan yang diminta, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau malam itu terjadi malam qadar, jika kita mau membaca 10 hari terakhir juga tidak ada masalah, karena doa itu sifatnya lebih dulu. Kapan kita membutuhkan itu dan kapan kita sempat membaca doa itu, tidak mesti di malam qadar. Syukur-syukur kalau kita membaca di malam qadar doa ini. Ini oleh sebagian ulama dikatakan sebagai tiket masuk surga. Doa ini, karena dengan ampunan itu semua sudah hilang, berarti kita sudah sedang menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat Isya rahimahullah, mari kita motivasi diri kita, muhasabah diri kita dengan amal-amal ibadah kita. Barangkali 21 hari yang lalu kita belum maksimal beribadah, belum maksimal baca Quran, belum maksimal bersedekah. Mari kita tingkatkan di 10 hari terakhir ini selagi masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita, memberikan kesehatan lahir batin kepada kita, memberikan kemampuan lahir batin kepada kita, kepada anak cucu kita dan keluarga kita, orang tua kita, sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan tahun ini sampai Ramadan nanti berakhir. Dan jika ada di antara kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, jamaah-jamaah kita yang saat ini sedang diuji dengan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya, memberikan kesehatan dan kesembuhan kepada mereka, saudara-saudara kita, dan bisa bersama-sama dengan kita untuk beribadah dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.